Hai, konnichiwa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojang Story. Nah, Ojang Story sebelum jadi Ojang bikin video kayak gini biar Ojang inget juga ya ke depannya dan buat ya siapa tahu berguna buat minasang. Ini adalah cerita terkait dengan 9 hari Ojang umroh di Saudi Arabia ya, tepatnya di Mekah dan juga di Madinah. Nah, sebelum Ojang mau lanjut lagi, jadi sebenarnya Ojang itu awalnya ada dua rencana ya. Ojang ada nabung kayak gitu, istilahnya ada dana lebih. Ojang pengen yang pertama adalah ke Jepang ya, dengan target tadi kurang lebih sekitar 15 juta sampai ya mungkin 20 juta gitu ya untuk 10 harian seperti itu. Nah, satu lagi adalah ke Saudi Arabia dengan asumsi sekitar 35 juta untuk 9 hari. Nah, lihatin beda banget kan. Yang satu adalah 10 hari itu untuk 20, yang satu lagi adalah 35-an atau 30 untuk 9 hari. Nah, itu kan ya ada plus minusnya. Yang pertama kalau untuk ke Jepang Ojang karena suka banget ya, karena Ojang juga dulu pernah kesana juga, jadi Ojang pengen balik lagi. Yang kedua untuk yang ke Saudi ini karena pengen ya umroh seperti itu ya, pengen ibadah seperti itu. Cuma memang niatnya masih agak tipis ya, masih kurang. Nah, tapi di kemudian hari Ojang ada salah satu hal yang membuat Ojang yakin untuk umroh adalah ketika ibu waktu itu sakit ya. Jadi ibu itu waktu itu akan umroh ya. Nah, cuma sebelum pas berangkat itu ternyata ibu masuk rumah sakit seperti itu, dan Ojang ya bernadar gitu ya, aduh nanti gimana nih kalau ibu misalnya di Saudi Arabia sendirian gitu kan. Sebenarnya nggak sendirian juga, pasti ada teman-teman lain juga yang akan membantu. Tapi kan kebetulan ibu ini tipikal orang yang ketika ketemu dengan orang baru itu agak susah untuk bergaul seperti itu. Jadi aku sedikit khawatir juga ya, istilahnya ibu aku tuh lebih cenderung pendiam seperti itu. Nah, daripada nanti istilahnya dia juga pengen butuh bantuan tapi malu gitu ya, akhirnya dia nanti sendiri yang rugi istilahnya. Jadi Ojang akhirnya niatkan, ya Allah, aku nadar kalau misalnya ibu sehat, aku pengen menemani ibu untuk ke umroh. Dan alhamdulillah ya, dengan segala bantuan, dalam artian bantuan di sini Ojang ya ngambil tabungan ini, tabungan ini Ojang ambilin semua, dan di total ternyata alhamdulillah dapat untuk dananya gitu ya. Alhamdulillah banget, meskipun ya pas berangkat tuh bingung, ini nanti jajannya gimana, jadi mikir-mikir seperti itu karena bingung banget ya istilahnya, karena waktu itu juga habis hari raya juga. Biasa kalau habis raya itu kan biasanya habis ya duitnya untuk pulang kampung, ada kegiatan ataupun ada dana-dana lebih yang memang ya keluar seperti itu. Jadi aku pikir aduh duitnya dari mana nih ya, cuma karena niatnya udah deh, niat insyaallah gitu ya, niatnya baik untuk membantu ibu juga gitu dan ibadah juga. Ojang yakin dan ternyata bener aja gitu. Dia gak pas Ojang yang ngebuka-buka di tempat lain gitu, istilahnya di data-data Ojang, lah masih ada dana lebih gitu ya, dan dana ini Ojang pikir bisa diambil nih. Akhirnya Ojang bisa ambil untuk uang jajan juga pas ke Saudi Arabia-nya, dan akhirnya Ojang daftar dan alhamdulillah bisa menemani ibu untuk umroh. Nah, sebenarnya untuk pas umroh ini sebenarnya ibu juga nggak tahu, karena Ojang tipikalnya nggak ngasih tahu ya, meskipun di sini dikasih tahu akhirnya ya. Jadi Ojang ketika melakukan sesuatu itu, Ojang nggak ngasih tahu ibu juga bahwa aku akan nemenin ibu nanti ke Saudi Arabia seperti itu, karena aku pikir yang ya biar jadi surprise juga ya, karena dia juga sedikit khawatir sebenarnya, aduh nggak ada yang nemenin dan lain-lain gitu ya. Ternyata pas sudah mau berangkat itu, pas kita udah pas di mobil tuh ibu baru ngeh yang katanya Ang berangkat juga ya katanya. Dan itu pas taunya adalah pas hari H, kita pas mau berangkat ke sana, ke hotel dekat bandara ya, mau manasik seperti itu. Dan Ojang kebetulan kalau hanya ngasih tahu ke orang-orang terdekat saja. Dalam artian terdekat tuh ibu juga dekat ya, cuma maksudnya rencana memang mau bikin surprise seperti itu. Tapi ternyata justru dia dikasih taunya sama orang-orang lain. Jadi Ojang ngasih tahu misalnya ke si A ya, kirain si A tuh nggak akan ngomong. Ternyata si A ini ngomong ke yang lain, dan akhirnya dia ngomong ke ibu Ojang seperti itu. Nah, akhirnya ya tahu lagi. Jadi Ojang ya aku bilang gitu, dan dia ya seneng juga ya karena ditemenin sama Ojang juga gitu. Jadi selama di sana Ojang nemenin ibu kemanapun ya, dari sholat kemanapun pokoknya ditemenin seperti itu. Nah, tanggal 2 Mei Ojang berangkat. Jadi awalnya itu Ojang pergi ke Hotel Orchard di sekitar bandara seperti itu, dan Ojang di situ ya ada manasik dulu. Datang situ sore ya, kurang lebih sore. Terus malamnya itu ada manasik haji seperti itu dan lain-lain, dan malamnya itu istilah kita packing ulang ya. Terus pas pagi itu kurang lebih jam setengah 7 atau jam 7-an itu kita berangkat menuju ke
Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 seperti itu. Nah kita diantaranya langsung dengan pihak travelnya, bukan dengan keluarga, karena memang kita istilahnya semua orang tuh pada ngumpulnya adalah di hotel Orchard tersebut. Nah ada kejadian menarik ketika Ojang mau berangkat itu. Ojang rencananya pakai sepatu kan. Ojang pikir kalau di bandara, bukan bandara sih ya, lebih tepatnya di ini pesawat itu kan pasti dingin dan lain-lain. Ojang pikir ntar dingin banget nih, kalau dingin banget kan berarti Ojang nanti nggak nyaman ya. Apalagi Ojang kan Nigate itu nggak begitu, kalau dingin banget tuh nggak begitu suka gitu ya. Nah tapi dari beberapa panitianya katanya kalau mau ke sana katanya harus pakai sandal. Ojang kaget banget di situ, yang ke bandara pakai sandal, naik pesawat pakai sandal gitu, yang aduh istilahnya bukan apa sih ya, kita bayar 6-7 juta kan mungkin ya naik pesawat seperti itu tau nggak, kita pakai sandal beneran, sandal jepit. Dan Ojang bawa sandal jepit tuh karena memang ada persiapan juga kan ya, dari list yang mereka kasih dari travelnya itu katanya bawa sandal jepit. Dan Ojang waktu itu masih pakai sepatu, beberapa orang itu masih ada yang pakai sepatu. Terus kata pihak panitianya pakai sandal katanya, nggak pakai sepatu katanya. Kita masih bingung, yang maksudnya gimana gitu ya. Tahu sih infonya bahwa kita akan mikot, dan mikot itu kan nanti kita pakai ihram kan, dan itu nggak boleh pakai kayak misal kaos kaki yang istilahnya menutupi mata kaki dan lain-lain. Ojang tahu gitu, tapi Ojang pikir tuh ya nggak apa-apa gitu, nanti ketika di atas di atas pesawat tuh kita bisa ganti sepatu nanti ke sandal ataupun gimana gitu. Ojang pikir seperti itu kan ya. Tapi ternyata kata mereka tuh enggak, katanya kita biar nggak ribet nantinya katanya. Akhirnya mau nggak mau Ojang juga ngikutin mereka ya. Kenapa? Karena ya Ojang pikir ya mereka lebih ini ya lebih profesional gitu. Mereka berkali-kali seperti itu. Jadi Ojang pikir ya udah ngikutin saja gitu, nggak apa-apa. Meskipun dalam pikiran Ojang sih ya di atas juga nggak apa-apa sih, tinggal ganti aja. Toh sepatu dan juga sandal Ojang juga disimpannya itu adalah di kabin, bukan di bagasi. Ojang pikir seperti itu ya. Tapi ya ada plus minusnya ya menurut Ojang. Jadi pas minusnya ya Ojang pas di atas itu sedikit kedinginan ya ketika pas menuju Arab Saudi, meskipun alhamdulillah terbantu dengan selimutnya Saudi ya, enak banget ya. Nah akhirnya Ojang dan keluarga dan tim yang lain juga ataupun teman-teman umroh yang lain juga pada pakai sandal. Dan ada sedikit kagetnya adalah Ojang merasa yang kayaknya menurut Ojang ya, kalau kita naik pesawat tuh, karena jujur Ojang jarang banget naik pesawat ya, bahkan bisa dihitung jari, mungkin bisa 3-4 kali berarti ya. Untuk yang dengan umroh itu satu lagi di Jepang itu kurang lebih 4 kali doang kayaknya Ojang naik pesawat ya. Ya kalau dengan transit ya mungkin 5 kali ya. Jadi kurang lebih 4 atau 5 kali naik pesawat seperti itu. Jadi nggak banyak pengalamannya. Dan Ojang pikir ketika naik pesawat yang pada orang-orang pada bajunya keren dan lain-lain ataupun yang nyaman seperti itu ya. Tapi ketika pas kesana tuh Ojang rasa ya kok baju Ojang kayak gini banget gitu. Jadi baju Ojang tuh bener-bener yang ya kalau untuk yang bajunya tuh Ojang yang ya baju biasa sih sebenarnya, baju dari berangkat ya kayak baju putih kayak gitu sama celana, terus udah gitu doang gitu ya, nggak ada lagi ya. Paling ada tambahan ini rompi dari pihak travel seperti itu ya, travel umrohnya ya. Jadi saya tuh bener-bener kayak menurut Ojang sih ya, kayak orang-orang yang bener-bener yang kayak cuma mau sholat ke masjid doang yang kayak gitu, itu sama persis ya. Jadi rombongan kita kurang lebih seperti itu, kecuali yang ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu karena memang bajunya ataupun yang perempuan itu bajunya memang panjang-panjang menutup ya, jadi memang kalau mereka terlihat beda seperti itu, maksudnya bedanya tuh bagus gitu ya. Nah oke, kita langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Nah pas di situ kita nungguin kurang lebih sampai jam penerbangan ya. Penerbangan tuh kalau nggak salah tuh sekitar 10.40-an kalau nggak salah ya, 10.40-an. Nah pas di situ kan kita nunggu banget ya, dan sampai di sana tuh kurang lebih jam sekitar 7:30 atau jam 8 kayak gitu. Nah Ojang sebenarnya sebelum jauh-jauh hari itu Ojang jauh-jauh hari sebelumnya itu udah ngubungin salah satu wifi, travel wifi kayak gitu ya, namanya emang travel wifi ya, jadi wifi portable. Jadi Ojang udah menghubungi mereka dan janjian ya untuk tanggal segitu jam segitu nanti akan diambil ke sana ya, untuk kebutuhan kurang lebih sekitar Ojang requestnya sekitar 7 harian ya. Tapi ternyata pas di sana itu nggak bisa dihubungin, itu kesel banget untuk yang travel wifi ya. Nanti Ojang juga ada bikin video kali ya rencananya seperti itu, udah ada sih kalau nggak salah.
Jadi Ojang udah ngubungin pihak mereka melalui WhatsApp kayak gitu, tapi nggak datang merekanya ya. Ojang hubungin, maksudnya Ojang telat atau gimana gitu ya. Ojang tanyain mereka, nggak ada balasan sama sekali. Itu bener-bener yang nggak enak banget. Itu travel wifi ya. Kalian tandain itu. Maksudnya pastikan lagi kalau kalian misalnya bener mah mungkin enak lah ya. Cuma kebetulan pas Ojang itu nggak dapet. Ojang sampai muter-muter di situ, padahal di situ ada merek lainnya kayak Telkomsel, terus Java MiFi ya kayak gitu ya, Java MiFi ya mungkin ya namanya. Itu ada banyak di situ, sampai Ojang nanyain ke mereka gitu ya. Padahal kalau dibilang malu malu banget gitu, karena itu kan ya provider saingan mereka gitu ya. Tapi Ojang langsung nanya mereka, dan mereka yang oh nggak tahu katanya. Kalau kita mah travel wifi gini, mereka tuh kayak ngobrol tuh kayak yang ngapain sih nanya-nanya ini kesini gitu. Ada kesan seperti itu, tapi Ojang mikir karena Ojang udah janjian gitu ya dengan travel wifi, tapi merekanya nggak datang. Kesel banget sih, kenapa? Karena Ujang rencana memang mau pakai yang itu, jadi dipakai nanti di Saudi Arabia itu dengan menggunakan yang travel wifi ini. Dengan menggunakan ini Ujang berharap bahwa nanti kegiatan internet ataupun menghubungi keluarga itu akan jauh lebih mudah. Meskipun ya minasang kalian bisa menggunakan yang wifi di hotel, tapi di wifi yang di sana itu tidak bisa digunakan untuk kadang telepon, itu kadang nggak bisa ya. Itu yang Ojang agak kurang suka ya. Kalau untuk wifi sebenarnya bisa, tapi nggak tahu kenapa Ojang sering banyak reconnecting seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pakai provider asli seperti Zain, STC, Mobili, dan Ojang kemarin tuh pakai yang Lebara ya, ada namanya Lebara kayak itu, Ojang nggak bisa untuk nelpon dengan WhatsApp ataupun dengan video, itu nggak bisa seperti itu ya. Balik lagi cerita Ojang di bandara. Nah, pas di bandara itu Ojang kan nungguin ya bolak-balik, nggak bisa, akhirnya aduh bingung nih. Teman-teman sudah pada ini pakai yang roamingnya Telkomsel kayak gitu, yang harganya kurang lebih sekitar 275.000 untuk 5 GB. Nah, Ojang bingung yang aduh ini ntar gimana gitu ya. Pas di sananya sebenarnya Ojang juga bukan orang yang sosmed banget ya. Cuma memang Ojang kira-kira bikin ini ya, kayak untuk momen-momen tertentu Ojang ya istilahnya dibikin kayak semacam ini nih, kayak Ojang bikin video ya buat Ojang juga. Jadi kedepannya Ojang, oh iya Ojang pernah melakukan kegiatan seperti ini. Ojang sih niatnya seperti itu aja sih, dan juga ya siapa tahu bermanfaat untuk minasang yang pengen tahu seperti apa sih gambaran istilahnya umroh dan lain-lain yang Ojang ceritakan seperti ini. Udah selesai terkait dengan yang travel wifi yang Ojang nggak bisa dapetin kayak gitu ya. Ojang datang ke situ, Ojang juga mulai berkenalan dengan tim-tim yang lain, dengan tim umroh yang lain, dan beberapa itu temen dari Medan. Ya ada juga teman tetangga juga dari Cikarang ya, adalah salah satu dari pabrik terkenal di daerah Cikarang. Banyak gitu ya, cuma kenalnya karena masih baru kali jadi belum begitu kenal gitu, hanya sekilas. Pas perkenalan itu Ojang mulai agak sedikit insecure. Dalam artinya insecure di sini adalah seperti ini. Kayaknya gitu dibandingkan orang-orang yang ada di situ, Ojang kayaknya orang yang paling cetek banget ilmu agamanya ya. Nggak tahu kenapa Ojang rasa seperti itu, karena kayak mereka tuh orang-orang yang pada istilahnya tuh pada bagus dalam agamanya gitu ya, jujur gitu, dari santunnya mereka, dari mungkin dari busananya, dari cara ngomong mereka, dari kayak bergaul pun yang kayak mereka tuh bener-bener yang menurut Ojang tuh yang bagus gitu. Ojang sepakat gitu, nggak istilahnya nggak jelek, itu bagus. Cuma memang terkait dengan masalah bahasa. Jadi mereka tuh pakainya tuh yang ana, antum, yang akhi, yang kayak gitu, yang syukron dan lain-lain. Ojang nggak pernah dengar seperti itu juga gitu ya. Kalau dibilang belajar langsung nggak, cuma tahu yang ya, kayak anak, saya, ya antum, kamu, akhi, yang kayak kamu juga. Ojang tahu yang syukron yang kayak gitu. Cuma ketika ketemu langsung dengan orang-orang mereka yang ketemu di bentar-bentar yang syukron, siap. Akhi dari mana? Antum. Jadi Ojang yang masih yang aduh, sedangkan Ojang pas di situ ngomongnya selalu yang aku, kamu seperti itu ya, karena nggak terbiasa gitu dengan Ojang yang memang aku, kamu, lu, gua seperti itu. Cuma Ojang pakainya aku, kamu kan. Ojang nggak tahu itu offense mereka atau enggak ya, cuma Ojang pikir karena Ojang ada niat untuk ngejelek juga, jadi Ojang pikir yang oke gitu, it doesn't matter gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ya Ojang mulai tahu yang oh ternyata mereka seperti ini backgroundnya gitu ya. Udah kita naik pesawat ya, waktu itu udah naik pesawat, dan dari awal sampai akhir tuh Ojang megangin ibu Ojang terus ya, karena ibu Ojang ya takut terjadi apa-apa ya, jadi Ojang selalu nemenin kayak gitu. Nah kita masuk ke ini ke Saudi ya, namanya Saudi Airlines kayak gitu ya. Kita masuk di situ. Nah sebelum masuk Ojang pas di situ ada ketemu kayaknya namanya model kayak gitu ya, model INTM yang kayak muka-mukanya Arab itu. Siapa ya, Ojang lupa namanya ya. Cakep banget ya aslinya ya, itu keren banget, cakep banget ya.
Ojang mau nyapa juga ya malu juga gitu ya, cuma Ojang kira kayaknya itu model itu ya. Nah udah selesai, cuma Ojang biasa aja gitu, yang di lounge kayak gitu untuk nunggu itu masih biasa aja. Terus Ojang langsung naik pesawat di sana. Ternyata dengan yang artis tadi itu Ojang bedanya sekitar tiga kursi ke belakangnya. Dia ada di belakang, ternyata 2 kursi sampingnya itu dia kosong ya. Kalau Ojang hanya dengan ibu saja, posisinya ada di tengah ya. Ojang posisinya ada di tengah belakang ya, jadi pas belakang terus ada di tengahnya ya. Ojang ada di situ posisinya. Nah pas di situ ya tahu sendiri ya, perjalanan dari ini Cengkareng menuju ke Mekah itu katanya sekitar 9 jam 10 menit ya. Selama 9 jam 10 menit itu benar-benar yang bolak-balik toilet, sholat ya. Untuk sholat enak banget di situ ya, karena di ruangan paling belakang itu ada ruang kosong ya, itu digunakan untuk sholat. Dan juga beberapa orang ketika mikot itu pada ganti baju di situ ada juga. Nah untuk toiletnya juga enak ya menurut Ojang, meskipun agak sedikit menakutkan ketika Ojang waktu misalnya buang sesuatu di situ, terus kan di PJ tadi flash kayak gitu, ternyata itu berupa kayak angin yang sedot kenceng banget ya. Ojang agak ngeri banget ya, karena memang ini banget ya kenceng banget, takutnya aduh ntar airnya tuh gimana gitu, ataupun anginnya tuh kebuka, terus yang ngeri banget ya, pikiran-pikiran yang kayak aneh-aneh itu keluar semua gitu ya. Jadi Ojang pakai di situ untuk toilet. Alhamdulillah Ojang sebisa mungkin sih, kayak terakhir sih ya, Ojang nggak pernah ya untuk buang air besar itu di situ, nggak ya, karena nggak tahu, takut nggak bersih ya. Udah pasti nggak bersih ya, karena Ojang nggak terbiasa di situ kan pakainya tisu kayak gitu ya. Ojang nggak terbiasa, cuma emang Ojang ke toilet banget, sering banget, karena Ojang banyakin minum. Terus juga ya gimana sih, kamu 9 jam gitu di atas pesawat nggak kemana-mana, jadi paling bolak-baliknya hanya ke toilet doang gitu, seperti itu. Cuma jago banget ya untuk ibu aku, itu 9 jam dia nggak ke toilet kemanapun, diem aja, duduk aja beneran. Ojang bener-bener nggak bisa kalau kayak gitu ya. Nah pas itu ya seperti biasa dikasih makan, awal-awal dikasih makan kayak gitu. Untuk makanan jujur Ojang kurang begitu suka ya, dalam artian nggak suka ini karena mungkin lidah Ojang bener-bener harus lidah yang kayak istilah nasi uduk yang kayak gitu ya. Jadi yang mungkin di situ kan makanan mahal kayak gitu ya, Ojang nggak terbiasa, jadi rasanya menurut Ojang nggak sesuai aja ya. Cuma emang Ojang paksain makan karena Ojang pikir yang harus diisi perutnya gitu ya, mau nggak mau harus diisi, itu aja intinya. Jadi Ojang selalu diambil makanannya atau dimakan seperti itu. Nah pas di ketinggian di daerah nggak tahu nyebutnya, pokoknya kalau yang mikot itu ya lam namanya, katanya di sini adalah mikotnya ya. Nah pas di mikot itu Ojang sudah mulai ganti, teman-teman sebenarnya udah pada ganti sebelum jauh-jauh hari itu, udah pada ganti ya, sekitar berapa tuh 2 atau 3 jam setelah perjalanan itu mereka udah pada ganti baju. Ojang nggak ganti baju, Ojang tuh ganti baju itu kurang lebih sekitar 1,5 jam kalau nggak salah ya, 1,5 jam sebelum landing pesawat itu Ojang baru ganti mikot. Makanya Ojang pun istilahnya ditegur sama pihak ininya, tour leadernya, kenapa nggak diganti, kata Ojang bilang, oh iya bentar, aku bilang nanti, soalnya masih belum. Karena Ojang pikir langsung pakai ihrom itu kan dingin banget ya, udaranya dingin banget gitu ya, meskipun pakai ini, jadi Ojang pikir pakai baju biasa aja gitu ya untuk sementara. Nah pas sudah sekitar 1,5 jam sebelum ini landing kayak gitu kan, masih di atas daerah ya itu ya, pokoknya ya lam itu, Ojang akhirnya ganti baju ke ihrom. Nah setelah itu pas banget di lamnya kita niatkan ya mikot itu ya untuk tawaf ya, nanti pakai ihrom dulu ya, niatkan ihrom terus nanti kan tawaf tuh. Jadi semuanya tuh yang nggak boleh istilah pakai parfum bla 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 itu minasang harus lakukan seperti itu. Nah di atas ketinggian itu Ojang akhirnya pakai ihrom untuk pertama kalinya ada ruangan khusus kayak gitu ya. Nah terkait masalah pas pakai ini, Ojang kan sebelumnya udah mempelajari dulu di YouTube kayak gitu. Misalnya cara pakai ihrom yang benar tuh gimana, biar nggak copot dan lain-lain gitu, seperti itu. Ojang pelajari gitu di YouTube kayak gitu, dan akhirnya meskipun nggak dipraktekin dengan sarung atau apa, Ojang yang perhatiin, oh ya harus seperti ini. Nah pas di atas pesawat itu, Ojang lihat ada 3 orang lagi pada pakai ihrom ya. Ada yang seumuran, ada sisanya tuh ada bapak-bapak yang udah dua orang yang udah agak sepuh seperti itu ya, lagi saling bantu kayak gitu. Ojang langsung pakai aja karena udah dipelajarin kan di otak gitu yang tak. Mereka bilang, Mas udah ihrom berapa kali gitu ya. Aku bilang, oh baru sekali Pak. Aku bilang, kok lancar banget gitu ya, kata mereka. Ojang kira, oh lihat di YouTube Pak. Aku bilang dalam hati, Mak
ya sebisa mungkin ya, karena Ojang pikir kan gini, pakainya kan mirip kayak sarung gitu. Ojang mikir kayak sarung pokoknya gitu, jadi pelajarinya kayak pakai sarung. Dan alhamdulillah langsung selesai gitu. Nah mereka belum selesai ya, mau ngebantuin, cuma karena mereka udah ada tour leadernya sendiri yang ngebantuin gitu, aku takutnya ya mencampuri, jadi aku ya langsung mundur. Nah udah kayak gitu alhamdulillah Ojang turun di Mekah. Pas Ojang turun di Mekah itu kurang lebih jam berapa ya, mungkin 5-an kali ya kalau nggak salah. Pokoknya udah agak sore kayak gitu ya, pokoknya 9 jam kayak gitu. Tapi 9 jamnya inget ya, ada perbedaan dengan di Indonesia. Kalau nggak salah perbedaannya 2 jam atau 4 jam gitu ya. 4 jam, sorry. Di Indonesia itu 4 jam ya. Di Indonesia itu 4 jam. Jadi agak berbeda dengan kita. Misalnya di Indonesianya itu pukul 1, di 1 siang misalnya. Nah nanti di Mekahnya itu jam 5 sore. Seperti itu, jadi sedikit berbeda. Kalau nggak salah 4 jam ya. Nah pas nyampe sana itu udah agak sore di di bandara itu. Nah pas di bandara itu menurut Ojang sih ini kali ya, bisa jadi karena orang-orang kitanya itu nggak tahu, ada yang karena udah ada yang pernah, ataukah memang kita tuh kayaknya tuh nggak pengen bareng-bareng ya, dalam artian nggak pengen bareng-bareng tuh, kalau kita pengen bareng-bareng itu pasti kita tuh pengen terus-terusan gitu kan, istilahnya bareng-barengan terus kayak gitu. Tapi mungkin ada yang capek, yang udah ntar dulu lah, yang penting kita bareng gitu. Mungkin seperti itu, akhirnya kan kita pada terpisah-pisah kayak gitu. Nah karena terpisah-pisah dan tour leadernya juga cuma ada 1 ya waktu itu. Bagus sih sebenarnya, cuma mungkin karena kitanya terpisah-pisah kan jadi bingung kan ya. Akhirnya mungkin dari tour leadernya ngambil yang dari belakang kayak gitu untuk memastikan bahwa semuanya itu istilahnya pada maju ke depan. Nah akhirnya Ojang inisiatif, Ojang langsung maju ke depan kayak gitu ya, terus ngumpulin orang-orang ya, maksudnya nanti kalau ada orang yang datang dikumpul di sebelah situ, ngumpul sebelah situ. Jadi kayak tour leader dadakan kayak gitu ya, ngerasanya karena tadi bingung pada kemana habis ini itu, karena tour leadernya itu ada di belakang gitu, sedangkan kita ada di depan. Jadi kan kita juga bingung pas nungguin di bagian imigrasi kayak gitu. Itu nggak boleh, ada beberapa yang suruh pergi kali, yala kayak gitu bilangnya ya. Nggak tahu artinya apa, cuma yala. Atau kadang mereka juga pakai bahasa Indonesia dengan yang aneh gitu, yang jalan ya hajja jalan Indonesia jalan biasanya kayak gitu ada ya. Nah Ujang akhirnya nunggu di bagian salah satu tempat yang kira-kira masih kelihatan orang-orang, kalau misalnya ada orang Indonesia itu ya Ujang bantuin kayak gitu ya. Ada beberapa kayak orang-orang yang sepuh juga kayaknya di di umroh lain juga, kayaknya mungkin ada orang sepuh juga yang istilah kelewat dan lainnya, mereka bingung ya, terus disuruh kayak masukin bagasi dan lain-lain di salah satu yang untuk scanning kayak gitu, karena mereka nggak ngerti juga. Mereka diem aja dimarahin yang orang pada nggak ngerti. Akhirnya Pak Bu ini bagiannya ditaruh di sini, dan oh tasnya ditaruh di sini ya, di sini ini. Akhirnya Ujang yang jadi interpreter dadakan ya, jiwa-jiwa interpreternya yang dulu pernah jadi interpreter di perusahaan gitu, akhirnya keluar di situ dipraktekin juga ya. Jadi beberapa ada orang-orang yang sepuh langsung di sini Bu, silakan Bu di sini. Kalian Ujang nunggu juga dari tim lain. Dan alhamdulillah tim lain juga udah datang dan akhirnya kita ngumpul. Pas sudah ngumpul itu kita lanjut ke bagian pengambilan koper. Alhamdulillah di situ langsung ketemu ya yang ngehandle koper, dan di sana juga kita ketemu salah satu ustadz juga, ustadz yang akan tour leading kita ya di situ. Baik banget ya, dia ya kelihatan banget cerdasnya gitu terkait dengan sejarah-sejarah Islam juga, informasi terkait dengan Islam juga dikasih tahu ke kita dengan cukup jelas seperti itu. Dan ya alhamdulillah kita jadi tahu banyak gitu ya terkait dengan Islam seperti itu. Nah kita langsung naik ya turun gitu ya dengan koper-koper kita dan menuju ke bus. Dan alhamdulillah Ojang nggak nyangka ternyata Ojang nyampe di Saudi Arabia, KSA ya, KSA ya, Kingdom of Saudi Arabia seperti itu. Ojang akhirnya masuk dengan rombongan dan Ojang rasanya waduh panas banget gila ya. Jadi pas di dalam itu bener-bener yang adem, tapi pas keluar itu panas banget. Dan ingat buat binasang ketika pas keluar itu nanti akan banyak orang sekali yang menawarkan jasanya. Ingat kalau misalnya memang mau menerima jasa mereka silakan gunakan. Tapi kalau misalnya binasang saya tidak menerima jasa mereka ataupun nggak mau, ya bilang mohon maaf gitu, atau sorry bilang aja gitu aja ya, sorry kayak gitu ya. Karena ada beberapa yang nanyanya tuh yang istilahnya orang Indonesia, jadi kita kan jadinya seneng ya, iya saya orang Indonesia ya, tapi ternyata mungkin mereka tuh sebenarnya mungkin ya
taktik juga gitu, istilahnya mungkin ya, oke nanti naik pakai taksi kita ya, nanti pakai ini ya, bisa jadi seperti itu. Nah kalau misalnya memang mau silahkan gunakan, kalau tidak ya saran Ujang yang maaf seperti itu aja ya, atau kalau mau nanya ya silahkan ya, kalau misalnya mau bertanya. Nah kebetulan Ujang juga ada yang ditanya-tanya kayak gitu yang Indonesia, terus mungkin dikiranya mau naik kali ya, cuma pas bilang yang kita mau ada ya tour kayak gitu, akhirnya mereka yang ya biasa ya dia disilahkan gitu. Terus ada ketemu orang-orang yang tahu sendiri, orang-orang Indonesia ya, ketika ada orang lain yang bisa bahasa kita yang senangnya naudzubillah min dzalik gitu ya, kayak misalnya Indonesia apa kabar gitu, kabar baik, kita yang udah langsung ya udah kayak apa namanya core kayak gitu, yang paduan suara kabar baik, yang kayak gitu semua, kita yang seneng banget ya. Ujang juga sebenarnya awalnya seneng juga, cuma yang masih pikir oh iya sebenarnya biasa aja sih sebenarnya ya, cuma ya mungkin karena kita seneng aja gitu ketika ada orang lain yang bisa bahasa kita ya. Kita menuju ke bus. Nah pas menuju ke bus itu Ojang langsung milih di area agak belakang dengan ibu, dan pas di situ ada perempuan-perempuan yang cantik-cantik ya. Di situ mereka ternyata ngecek visa dibilang ya. Ojang pikir itu yang oh ini pasti dari pemerintahan seperti itu, meskipun awalnya nggak tahu ya, karena nggak ada istilah ID card atau apapun, itu cuma pakai baju hitam saja, cakep-cakep ya, ada yang kebanyakan pakai cadar semuanya, tapi dari matanya tuh kelihatan kayak mereka tuh pada cakep-cakep. Nah Ujang di situ ditanyain juga ya, bukan ditanyain, lebih tepatnya dicek ininya visanya, udah selesai kayak gitu, dicek pakai apa namanya fingerprint kayak gitu, ngecek. Nah pas sudah selesai ternyata Ujang dikasih kartu SIM tadi. Nah ternyata itu adalah kartu SIM Lebara, salah satu provider yang ada di Saudi Arabia. Dan Ujang pas ngecek itu ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Mobily, Zain atau STC ya, itu lebih murah banget. Pas Ujang itu kebetulan pas Ujang bilang ini apa nih, dia bilang yang free, kata 3 giga, dia bilang ya pakai bahasa Inggris, meskipun dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Oh aku bilang alhamdulillah, aku bilang untuk berapa lama nih, aku bilang dibilang yang 3 month, dia bilang 3 bulan, dia bilang wah banyak banget gitu, tapi dapatnya cuma 3 giga kan. Ujang pikir nggak mungkin banget 3 giga di Saudi cukup gitu ya. Ujang pikir karena di Indonesia pun Ujang sampai sebulan itu terkadang bisa nyampe 50 GB ke atas gitu ya untuk 1 bulan ya. Ingat 1 bulan itu 50 GB ke atas itu masih kurang, 60 GB itu Ujang seringnya kurang ya kalau di Indonesia. Kebayang di sana Ujang 9 hari ya cuma 3 GB, kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Ujang pikir seperti itu, tapi ternyata nggak ya, bisa loh sebenarnya, karena di sana niat Ujang adalah ibadah. Kalau di Indonesia kan kita mikirnya mindsetnya bukan ibadah, jadi beda ya. Oke, pas tadi ternyata hanya beberapa orang saja yang dicek visanya dan dikasih apa namanya SIM cardnya ya, itu hanya beberapa orang saja. Akhirnya Ujang ya salah satunya dikasih. Dan pas nyampe di situ kan udah naik bus, terus kita menuju hotel ke Masjidil Haram atau hotel di sekitar Masjidil Haram ya. Waktu itu Ojang akan tinggal di ini Grand apa ya, Ojang mau lupa, Asad Grand atau Grand Masa, Grand Masa kalau nggak salah ya, namanya tuh Grand Masa Hotel ya. Itu kurang lebih sekitar 700 meter dari apa namanya Masjidil Haram. Itu bener-bener yang di belakangnya ini banget sih kalau menurut Ojang, di belakangnya apa terminal, di situ ada terminal ya, dia ada di belakangnya terminal banget, dan ya kurang lebih di belakangnya si hotel apa namanya Menara Zamzam seperti itu ya. Nah kenapa Ojang kan 700 meter cukup jauh juga sebenarnya, itu deket banget ya kalau menurut Ojang. Yang bikin jauh adalah karena jalan itu pas ke situ kita akan dimuter-muter kayak gini ya, itu yang bikin lama sebenarnya. Kalau kita lurus saja itu akan cepat ya, seperti itu. Dalam perjalanan itu kurang lebih dari bandara menuju ke Masjidil Haram itu kurang lebih sekitar 1-2 jaman ya kalau Ojang. Jadi Ojang disitu ngerasain yang makanan kurma ya, kalau sudah kurma sukari itu enak banget. Silakan minasang cari kurma sukari, itu kering ya kurmanya dan enak banget rasanya. Nyampe di sana itu ya dikasih info juga, cerita-cerita, dan Ojang baru tahu ternyata Arab Saudi itu gersang banget minasang, beneran gersang. Kanan kirinya itu hanya bukit-bukit batu yang seperti itu. Meskipun ada juga yang hijau dikit ya. Tapi memang kan kalau sekarang kan udah ada hijau-hijaunya ya, karena soalnya ada hujan dan salju bahkan ada juga seperti itu. Nah tapi Ujang lihat itu benar-benar yang bangunan-bangunan yang gersang banget ya seperti itu. Dan Ojang sampai di Grand Masa itu agak malam ya, kurang lebih sekitar jam 7 sampai setengah 8-an kayak gitu. Nah pas itu ya
kita makan dulu dan lain-lain, dan katanya umrohnya akan dilakukan nanti di jam 2 pagi. Ojang heran, jam 2 pagi gila gitu, di Indonesia jam 2 pagi tuh Ojang udah pasti tidur gitu ya, jam 12 juga tidur kayak gitu, tapi ini jam 2 pagi. Tapi tadi niat Ojang itu kan ternyata kita ibadah ya minasang, kalau misalnya niat emang ibadah itu beneran loh, nanti ada energi lebih seperti itu. Ojang juga sama, pas sekitar jam 8 itu Ojang istirahat ya, mandi dan lain-lain di hotel. Alhamdulillah hotelnya pas di Grand Masa itu Ojang cuma dapat ada 4 kamar, ada 4 bed kayak gitu, tapi Ojang cuma dapat 2 ya, Ojang dengan ibu Ojang doang, jadi lebih enak gitu, nyuci dan lain-lain itu enak banget karena istilahnya ya pribadi gitu, privasi ya, kita berdua doang ya, nggak ada orang-orang lain lagi. Nah pas sudah jam satuan itu Ojang dan sebelum itu Ojang makan dulu ya, sekitar jam setengah 8, jam 8. Nah makannya di situ ini pakainya itu ada scanan kayak gitu, kita dikasih ini apa namanya kertas kayak itu di scan, jadi pas makan itu kita tunjukin scan. Nah biasanya kita foto dulu, nah nanti ketika makan kita tunjukin HP-nya saja, scan, nanti kita langsung makan. Dan alhamdulillah makanannya itu makanan Indonesia ya, karena hampir semuanya itu memang kayaknya chef-chefnya juga di situ banyak orang Indonesia, bukan nggak ada orang asing yang saya lihat di situ ya. Kebanyakan itu orang-orang Indonesia semua ya, jadi benar-benar yang muka Indonesia kayak gitu. Jadi ya makanannya juga benar-benar rasanya enak di situ ya, berbeda dengan Madinah rasanya menurut Ojang nggak begitu enak ya. Habis selesai makan, Ojang mandi dan lain-lain, istirahat dulu sebentar, juga Ojang nyalain TV juga ya, lihat maka ada secara live kayak gitu. Udah, terus ya pas jam 2-an Ojang dengan ibu ya jam setengah 2-an kali ya, Ojang langsung turun ke bawah dengan yang lain, dan Ojang waktu itu masih pakai ini ya, ihrom ya. Ingat kalau ihrom itu cuma ada 2 doang ya, atasan sama bawahan seperti itu. Tapi tetap Ojang harus bawa kayak ID card dan lain-lain karena takutnya terjadi sesuatu kan. Dan Ojang juga belum tahu seperti apa medannya untuk hari yang pertama. Pakai si ini ya, ID dan lainnya, tas juga dipakai. Nah jam 2 itu kita dengan tim dan lain-lain itu ya kita ini apa namanya tawaf dulu ya, tawaf. Setelah udah tawaf kita sholat ya, di belakangnya apa tuh makam Ibrahim. Nah ketika udah selesai seperti itu kita lanjutkan lagi ke setelah itu minum zam-zam pertama kali yang alhamdulillah luar biasa. Katanya kalau kita minum zam-zam terus niat apapun katanya insya Allah akan menjadi obatnya seperti itu. Nah udah selesai kita lanjut ke sa'i, dan di sa'i di sini kan baru pertama kali ada tanjakan ya di antara Safa dan Marwah ya, bolak-balik seperti itu ya. Nah cuma karena pas Ojang ini pas yang apa namanya tawaf itu ya, pas tawaf itu kan 7 kan agak lama ya. Pas tawaf itu kebetulan ini Ojang pengen ke toilet, akhirnya Ojang izin ke tim leadernya, Ojang mau ke toilet dulu karena kalau tawaf itu kan nggak boleh ini ya, istilahnya nggak boleh dalam keadaan tidak suci, harus suci gitu ya. Makanya Ojang pas tawaf udah selesai sih sebenarnya, pas sholat selesai itu Ojang langsung ini apa namanya ke toilet dulu karena waktu itu kepotong dengan subuh kalau nggak salah ya, kepotong dengan subuh. Udah kepotong dengan subuh kayak gitu Ojang ya ini apa namanya ke toilet dulu ya, cuci muka ya, pokoknya ngilangin semua yang inilah yang najis-najisnya. Udah selesai, udah suci lagi, balik lagi ke atas ke Masjidil Haram karena agak lama ya, agak jauh kalau menurut Ojang ke toilet dengan yang Masjidil Haram. Jadi kalau minasangnya agak beser kayak gitu, untuk minumnya ditahan dulu ya, saran Ojang ditahan dulu seperti itu. Selesai tawaf itu kan harusnya sa'i ya, cuma karena waktu itu ini apa namanya udah subuh, akhirnya kita nggak jadi ya, kita kalau nggak salah tuh ini dulu sholat subuh dulu ya. Nah karena Ojang tadi kan ke toilet tuh ya, kita kepisah. Nah pas kepisah itu Ojang sholat subuh, nah udah selesai sholat subuh kan nanti selesai apa Ojang nyari temen lagi kan ya. Nah pas ini Ojang mau ini lah, mau megang apa namanya, megang Ka'bah gitu ya. Ojang akhirnya muter dan alhamdulillah dapat cuma segini doang, dapatnya segini doang ya, segini doang ya. Semua alhamdulillah untuk Ojang ya. Untuk Hajar Aswad Ojang masih belum ya, cuma baru Ka'bahnya saja Ojang dapat ini segini doang ya pas di hari pertama. Meskipun pas di hari terakhirnya itu di Makkahnya alhamdulillah Ojang bisa napak ya, dengan ibu juga, bareng dengan ibu ya, alhamdulillah banget ya. Nah pas sudah selesai kayak gitu Ojang langsung nyari tim dan kita lanjutkan ke sa'i. Nah sa'i di sini adalah muter ya dari Safa ke Marwah 7 kali kayak gitu, dan 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Karena ini kita bayar minum zam-zam juga, akhirnya banyak yang apa namanya
beser kayak gitu, akhirnya ke toilet lagi, akhirnya kita pada kepencar kayak gitu. Cuma ya udah deh, meskipun kepencar kita lanjutin dulu aja. Nah udah lanjut, alhamdulillah udah selesai. Nah udah selesai kayak gitu, ternyata udah agak, ya kan tadi habis subuh kan ya, jadi udah pas pagi banget gitu, matahari udah tinggi kayak gitu. Terus udah selesai kayak gitu ya, kita lanjutkan ke tahalul ya. Jadi kita udah selesai itu, di situ ada yang nawarin tahalul kayak gitu, ada orang yang nunjukin suruh motong atau cuma Ojang takutnya enggak gitu ya. Ojang pikir yang dia nawarin nih, ternyata enggak, dia minta bantuan cuma nggak ngomong. Ojang bingung ya, ternyata dia tuh potongin dong, kayaknya seperti itu. Cuma karena Ojang pikir yang takutnya nawarin, karena Ojang pas dilihat-lihat di YouTube itu ada beberapa, bener sih ya, ada beberapa orang yang nawarin gunting kayak gitu terus minta uang juga, ada banyak ya di situ. Ya kalau misal mau ngasih ya silakan, kalau enggak ya jangan gitu ya, seperti itu. Nah Ojang waktu itu di SAI-nya tuh paling yang bawah yang ada ininya, apa namanya, ada bukit-bukit kayak gitu. Karena kalau di atas Minasang itu nggak ada bukitnya ya, cuma lebih lengang juga, lebih enak ya kalau menurut Ojang. Tapi kalau Minasang pengen merasakan yang namanya sofa marwah yang ada naik-naiknya ya di lantai bawah itu. Udah selesai itu Ojang tahalul. Nah untuk yang perempuan itu pulang duluan, ternyata ibu sama temennya itu kesasar. Tapi alhamdulillah bisa balik ke hotel juga sih ya. Nah untuk kita tahalul ya, untuk tahalul di sini kita bayarnya tuh kalau nggak salah tuh 10 ya. Kalau di situ tulisannya sih ada yang 15 sampai 20-an kalau nggak salah ya. Cuma karena kita ya ada tour leader itu pakai bahasa Arab juga ya kayaknya, akhirnya kita dapat harga diskon nih, berarti ya dapat 10 rial ya. 10 rial berarti sekitar 40 ribuan ya, atau sampai 50 ribuan. Nah ini juga hasilnya ini ya, dibotak seperti ini. Nah dibotak sana, pas udah dibotak udah selesai, kita keluar ya, kalau udah selesai ini kita keluar, maksudnya kita balik lagi ke hotel, terus makan, dan kita diminta istirahat dulu ya. Jadi kita minta hari itu kita diminta istirahat ya, jadi pas satu hari kita nyampe itu ya, kita diminta istirahat. Jadi orang-orang masih pada capek karena tadi kan ya baru nyampe, terus juga langsung tawaf dan lain-lain. Ada beberapa yang ya masih capek kayak gitu, masih istirahat. Nah Ojang karena takut ibu juga capek, akhirnya Ojang sholat sendiri. Jadi kalau mau sholat Ojang biasanya datang ke Masjidil Haram seperti itu, karena sayang banget ya sholat. Ada juga beberapa kali Ojang juga sholat di hotel juga, cuma karena sayang banget gitu ya, pengen Ojang di depan Ka'bah langsung gitu ya, jadi Ojang sholatnya di situ juga. Ojang ya di situ karena Ojang suka explore banget ya, akhirnya Ojang explore juga di sekitar situ, meskipun nggak lama ya karena Ojang masih baru juga dan masih agak capek, tapi pengen gitu maksain Ojang lihat-lihat explore. Wah gila gitu ya, ternyata Masjidil Haram cukup luas juga, makanya Ojang tahu yang ada tempat sa'i, terus juga ada yang di lantai yang atasnya gitu ya. Terus toilet juga Ojang dijelajahin kayak gitu biar Ojang nanti nggak tersesat. Ojang juga ke rooftopnya ya, rooftop si masjidnya itu atas, itu enak juga. Dan ya semuanya dicoba semuanya gitu ya, bagi Ojang itu semua hal itu dicoba, diliatin ya, sekalian ya intikaf juga ya. Terus Ojang juga sama temen juga jalan-jalan yang tadi Ojang cerita tadi itu ya, dalam keadaan yang tahalul kayak gini. Pas siang hari Ojang sholat di situ ya, ternyata itu panasnya naudzubillah, gila. Sampai ini, kalau ini udah nggak ada ya. Kalau sebelumnya pas di sana Ojang ini warnanya putih banget di sini ya, karena tadi ganti kulit seperti itu ya. Nah udah selesai kayak gitu, Ojang kegiatannya di sana seringnya adalah tadi ya sholat di masjid lagi, kurang lebih seringnya seperti itu. Terus juga Ojang ya tadi ya belanja parfum kayak gitu ya. Ojang belanja parfum tuh yang mana ya? Nah ini Ojang belanja parfum di sini ya, harganya kalau nggak salah waktu itu harganya 50, Ojang dapat 2 ya, ukurannya yang segini kayak gini ya. Ini Ojang beli di ya sekitar Ka'bah kayak gitu ya. Mahal nggak? Kalau bilang mahal juga ya, cuma kalau Ojang kira udah buat oleh-oleh Ojang, karena Ojang juga lagi seneng banget parfum kayak gitu ya. Jadi Ojang sekalian di sana juga, jadi sekalian beli. Ojang juga tukar uang gitu, ternyata uang yen yang ditukar di sana tuh lebih murah daripada uang rupiah. Jadi contohnya gini, ada uang 1 mang kalau di Indonesia kurang lebih sekitar 1.200.000-an ya, kurang lebih. Tapi ketika pas di sana itu Ojang tukerin itu, ternyata harganya itu sekitar ya kalau di Indonesia mungkin sekitar 800-900-an, jauh lebih kecil ya, sayang banget gitu ya. Cuma mau gimana lagi, karena Ojang dananya emang waktu itu ada yang berupa yen saja. Ojang juga pas malamnya muter-muter juga, jadi Ojang tuh muter-muter daerah, mungkin Ojang baru nyari sih akhir-akhir ini ya, namanya tuh kalau nggak salah Jabal Rohma atau apa gitu ya. Jadi itu deretan di toilet berapa itu ya, kayaknya toilet
6 kalau nggak salah, 6 ke belakang kalau nggak salah ya, ke situ Ujang muter di situ jalan kaki, wah gila jauh banget ya. Sampai pas Ujang cek di Huawei app itu sekitar Ujang jalan itu 22 km, padahal di Indonesia itu kadang Ujang sehari aja mungkin paling banter tuh 3 km gitu jalan, itu pun kayaknya banter banget gitu ya. Ternyata di sana itu 22 km, parah banget kan ya. Mungkin saking Ujang excited banget ya, terus gaya bolak-balik karena kegiatan Ujang di sana tuh yang bener-bener kita ngerasa, nggak tahu ya, Ujang ngerasain sih ini kesempatan gitu untuk doa dan lain-lain gitu. Dan yang bagusnya soalnya kata ustadznya katanya sekitar pahalanya itu 100.000 kali kayak gitu. Jadi Ujang pikir yang oke, pokoknya harus dibanyakin gitu di sana ibaratnya, karena dosa Ujang tuh banyak gitu, pengennya doa di sana yang baik-baik gitu. Jadi istilahnya ya tambah banyak lah gitu pahala Ujang, berharapnya seperti itu ya. Ujang juga muter-muter di situ ya. Nah untuk ibu, karena Ujang nggak begitu ngajak karena ibu ya tadi ya kurang begitu sekuat ataupun sehat, jadi Ujang paling kalau mau ngajak sholat paling ngajak seperti itu, tapi sisanya selebihnya sih enggak sih ya, karena ibu takutnya capek lagi gitu. Nah hari terakhir di situ tuh kalau nggak salah hari keempat, kalau nggak salah ya, hari keempat di Masjidil Haram itu Ojicang ini apa namanya, kita semua ya melakukan tawaf wada. Ujang mau ikut. Oh iya, sebelum tawaf wada itu Ujang pas hari kedua atau ketiga itu kita ada wisata dulu ya. Ada wisata, jadi Ujang pas wisata itu ada ngelihat Uhud ya, terus juga Jabal Rahmah, terus juga musim Gua Hiro ya. Terus juga Arafah, Mina, Muzdalifah yang seperti itu Ujang ditunjukin semua di sana ya. Alhamdulillah tahu gitu ya. Jadi tempatnya itu yang kayak Arafah, terus juga Mina, Muzdalifah kayak gitu ya kalau nggak salah. Itu kalau bukan musim haji, kebetulan Ujang bukan musim haji ya, di situ kayak mirip kayak kota mati ya. Kalau menurut aja kayak kota mati. Kenapa Ujang bilang kota mati? Karena pas Ujang pas kesana itu tempatnya itu emang beneran yang sepi, nggak ada orang kayak gitu, bener-bener nggak ada orang, karena ya emang dipakainya mungkin pas musim haji doang kali ya gitu. Jadi bener-bener yang kosong blong kayak gitu ya. Tapi kata Mutawif ataupun ya pimpinannya itu katanya kalau musim haji itu katanya beneran ramenya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi Ujang juga pengen ngerasain ya nanti haji seperti apa, cuma karena kita tahu sendiri ya kalau yang kuota haji itu sangat lama sekali, jadi agak susah. Jadi Ujang lebih baik yang umroh lagi. Dan di situ juga Ujang minta sesuai dengan kata omongan dari pemimpin ininya, bahwa travelnya katanya dia tuh berdoa katanya setiap tahun tuh bisa datang ke Arab Saudi untuk umroh. Dan Ujang juga sama berdoa, ya Allah sekalian doa jodoh juga ya, jangan Ujang juga ya Allah moga setiap tahun bisa datang untuk berhaji di umroh ini, atau nggak berhaji alhamdulillah ya, atau umroh lah setidaknya ya per tahun tuh Ujang pengen banget satu kali, bahkan berpikiran untuk backpacker dan lain-lain juga. Nah enak banget, alhamdulillah banget Ujang pas di sana itu, karena rasanya yang namanya ibadah dan lain-lain bener-bener kita bener-bener khusus yang ibadah doang gitu ya. Ujang nggak tahu, nggak mikirin waktu itu, nggak mikirin ntar kerja gimana ya gitu. Pas pusingnya tuh pas pulang kesini, aduh ntar kerja gimana nih ya. Tapi pas di sana bener-bener yang hanya untuk ibadah saja ya, benar-benar luar biasa. Karena kan di sana juga katanya nanti orang-orang umroh juga didoain juga untuk rezeki dan lain-lain, katanya didoain sama Nabi Muhammad juga. Ujang percaya itu, dan ya Ujang kayak hari ini juga baru merasakan yang berkahnya ya. Ujang mikir aduh ini duitnya pada habis semua gitu, ntar gimana ya kedepannya. Tiba-tiba hari ini dikasih duit segaplok kayak gitu sama seseorang, dan alhamdulillah banget, terima kasih untuk orang itu. Dan itu petty cash banget ya, bukan untuk kerja Ujang, tapi benar-benar dia yang dikasih doang gitu. Ujang yang nggak nyangka banget ya, alhamdulillah banget, terima kasih rezekinya ya Allah, terima kasih ya dengan ya melalui orang tersebut. Balik lagi ke cerita Ujang. Nah hari terakhir itu Ujang tawaf wada ya, tawaf wada di sini ya, tawaf yang terakhir perpisahan kayak gitu, dan Ujang ikut juga ya di situ. Oh iya maaf, aduh kok muter-muter tadi yang pas kita jalan-jalan kayak gitu. Ujang kan jalan-jalan ya tadi, Ujang juga bukan hanya jalan-jalan tapi mau melakukan umroh yang kedua juga ya. Ujang pikir yang katanya sih opsional atau mau dibadal juga boleh. Ujang pikir udah belajar sama yang lain ya, sebelumnya udah belajar karena udah melakukan gitu. Ujang pengen lagi umroh lagi, jadi pas hari ketiga atau kedua kayak gitu Ujang melakukan umroh lagi, cuma 3 orang dari satu tim itu sekitar 30 orang ya. Jadi yang ikutan umrohnya kalau nggak salah, ikutan umroh tuh 3 atau 4 orang ya, jadi 3 laki-laki, yang satu itu perempuan ya kalau nggak salah seperti itu. Nah
Udah itu umroh ya umroh seperti biasa. Cuma Ojang pas umroh ini sendirian ya, sistemnya sendirian. Nah pas yang umroh di sini Ojang pas hari ketiga ini ya kalau nggak salah itu Ojang harusnya kan muterin Ka'bahnya kan deket Ka'bah banget ya seperti itu. Ojang nyoba yang lain yang di luar masjid kayak gitu. Ya maksudnya di sekitar masjidnya yang lebih jauh lagi, dan Ojang tidak menyarankan minasang kecuali minasang memang pakai alat, kan ada juga alat ya yang ada kayak mesin kayak gitu, dan Ojang nggak pakai. Ojang muter pakai itu bener-bener gempor banget ya, itu yang Ojang bilang kalau nggak salah sekitar 16 km sampai 24 km itu ya Ojang muterin tawaf, habis itu sa'i juga, sa'i sampai Ojang sampai nggak kuat kayak itu, dipaksain karena waktu itu maghrib ya, akhirnya dipaksain. Setelah maghrib selesai Ojang lanjutin lagi satu kali lagi, dan alhamdulillah selesai. Terus pulang ke rumah untuk talul juga yang di sini ya untuk talul karena udah kosong ini ya rambutnya, Ojang akhirnya ya sebagai simbol saja pakai kerokan di sini ya, udah kayak gitu. Dan alhamdulillah selesai untuk yang umroh yang kedua Ojicang. Nah setelah itu pas hari keempat itu kita kan pada pulang semua ya. Nah pas pulang semua itu sebelumnya pas pagi kalau nggak salah ya, pas paginya itu kita sama dengan yang tadi yang nyubuh kayak gitu, jadi kita tawaf muter. Nah pas tawaf pagi itu kita agak bisa juga dengan rombongan. Nah Ojicang kebetulan bener-bener sama ibu saja, akhirnya Ojicang bilang, Bu yuk kita tawaf ini terakhir, kita niatkan semoga saja kita dapat kesempatan untuk nyentuh Ka'bah. Dan alhamdulillahnya beneran pas di momen-momen terakhir itu kita mungkin muter yang ketiga atau empat gitu ya, tiba-tiba desek-desekan sih sebenarnya, desek-desekan banget. Tiba-tiba kita tuh ada jalan untuk yang ke arah Ka'bah gitu, yang gini digampangkan gitu, nggak tahu kenapa ya, alhamdulillah gitu. Dan megangnya tuh kita berdoa sama ibu kayak gini, alhamdulillah kayak gini ya kayak gini, alhamdulillah banget ya sama ibu ya, aku megang dua-duanya jadi bisa segini dapat ya. Cuma untuk Hajar Aswad masih belum ya, tapi bisa alhamdulillah banget ya, kita yang bersyukur kalau udah selesai itu. Ternyata udah selesai kita yang alhamdulillah, ternyata ada orang Indonesia mau dibantu ini katanya megang Ka'bah, udah berumur. Kita bilang enggak, aku bilang. Dan itu ternyata ada calonnya ya di sana. Jadi minasang kalau misalnya pengen nyium Hajar Aswad ataupun yang Ka'bah kayak gitu, ternyata ada orang-orang juga yang menawarkan jasanya. Silakan kalau minasang mau ya. Untuk harganya sendiri katanya sih macam-macam ya, bervariasi ya. Mungkin kata mereka sekitar berapa ya, 1 sampai 2 juta ke atas kayak gitu ya. Kalau misalnya minasang tertarik ya silakan, kalau enggak ya coba sendiri saja ya. Soalnya memang harus hati-hati karena pas di Hajar Aswad Ojang nggak berani ngajak ibu tadi. Kenapa? Karena pas di Hajar Aswad itu gini-gini banget ya, orang-orangnya gini banget, banyak yang orang-orang luar kan gede-gede ya, dan Ojang takut terjadi sesuatu dengan ibu. Makanya Ojang yang udah, yang penting kita pegang Ka'bah saja seperti itu. Alhamdulillah kita udah selesai, kita juga udah sholat terakhir ya, istilahnya dalam artian sholat terakhir itu sholat subuh, terus kita juga sholat syuruk kayak gitu ya, terus juga sholat ini duha kayak gitu. Nah udah selesai kita pulang dan kita langsung makan, terus prepare untuk menuju ke Madinah. Nah pas ke Madinah kita naik bus ya, itu agak jauh. Untuk ke Madinah itu kurang lebih sekitar 8-10 jaman untuk nyampe Madinah. Jadi kita berhenti juga di beberapa SPBU seperti itu, kita berhenti dan benar-benar panas banget. Kita pernah berhenti di salah satu SPBU dan di situ ada bakso ya, katanya nyoba nggak bakso, katanya 20 real katanya. Saya pikir yang ya kalau pengen nyoba sih pengen aja gitu ya, cuma waktu itu yang aduh jauh-jauh kesini makan bakso gitu, bakso di Indonesia mungkin lebih enak, harga juga lebih murah gitu. Jangan mikir gitu ya, bukan sesuatu yang hal yang aneh gitu. Jangan pikir yang enggak deh gitu, nanti dulu aja gitu, bukan hal yang penting ya menurut Ujang, bukan hal yang nomor satu. Jangan pikir ya udah deh. Akhirnya Ujang langsung ya nggak makan di situ ya, cuma ke toiletnya aja. Untuk toiletnya nggak tahu kenapa enak banget ya di sana itu, toiletnya tuh anget ya, jadi dibersihnya tuh jauh lebih gampang. Ya anget ya, benar-benar enak banget. Di Masjidil Haram juga enak banget toiletnya. Bau nggak? Kalau dibilang bau ya, yang namanya toilet pasti bau ya, cuma memang nggak tahu kenapa gitu bersih ya. Kalau menurut Ojang agak sedikit bersih gitu ya. Kalau memang gini, namanya toilet di mana-mana itu kalau kotor pasti kotor kalau menurut Ojang, tapi di sana itu pas kita udah keluar itu benar-benar yang jadinya tuh bersih ya, nggak ada yang bau-bau lagi. Jadi baunya di daerah situ tapi nggak begitu bau banget gitu, karena di situ terkait dengan sirkulasi dan lain-lain kayaknya benar-benar yang diingin banget di bener-bener dilaluin gitu ya. Terus juga untuk masalah toilet juga di sana itu yang Ujang lihat itu toiletnya ternyata jongkok, hampir semua itu jongkok semua. Ada juga toilet yang duduk beberapa ya sebenarnya. Ujang lihat itu misalnya ada 10 toilet kayak itu, mungkin yang 2-nya itu adalah toilet yang duduk seperti itu ya.
Sisanya itu yang benar-benar toilet yang benar-benar yang jongkok kayak gitu, jadi benar-benar yang jongkok. Terus juga ya sama dengan di kita ya, colokan ininya apa namanya, colokan ke toiletnya tuh kayak kabel aja kayak gitu ya. Jadi kalau udah selesai ya tinggal disusun dimancurin kayak gitu, seperti itu. Ada tempat mandi juga bisa, cuma di situ katanya sih nggak boleh mandi kayak gitu ya. Cuma Ujang nggak mandi di situ juga karena ya di situ paling ke toilet doang sih Ujang ya. Balik lagi ke cerita Madinah, pas di Madinah itu nyampe kurang lebih setelah Isya kalau nggak salah ya, karena setelah Isya kayak gitu akhirnya kita pada ini dulu ke hotel untuk mandi dan lain-lain, tapi tidak diminta untuk sholat. Kita sholatnya adalah diminta ke Masjid Nabawi. Kita datang ke Masjid Nabawi dan di situ kita sholat ini apa namanya di jamak ya, di jamak tahir ya. Jadi Ujang sholat maghrib dan juga isyanya bersamaan. Nah udah selesai itu benar-benar yang takjub banget dengan di situ ya, dengan Madinah ya. Bentuknya kurang lebih kalau Masjid Madinah itu beda dengan yang Mekah. Kalau yang Masjidil Haram itu tempatnya itu lebih ke yang bulat kayak gitu, membulat. Sedangkan kalau untuk yang Madinah itu lebih ngotak kayak gitu. Jadi ya enak, sudut-sudutnya ngasih tahu sudut sebelah sana, sini itu jauh lebih enak ya. Terus toiletnya juga jauh lebih dekat ya. Kita sama sebenarnya ke bawah juga ya, ke basement, tapi jauh lebih dekat dibandingkan dengan yang di Mekah tadi. Kalau di Mekah itu agak jauh dengan toiletnya, tapi kalau untuk yang di Madinah itu jauh lebih dekat ya. Jadi nanti kita ke basement saja seperti itu. Dari situ juga Ujang ya selama kurang lebih 3-4 hari ya di situ, 3-4 hari di Madinah. Ya banyak hal untuk ke situ, Ujang sholat bolak-balik di situ, minum zam-zam. Untuk zam-zam tidak sebanyak yang di Mekah ya, sedikit berbeda. Kalau dari interiornya juga, kalau untuk Ujang kayaknya ya saat ini Ujang lihat itu bagusan Nabawi sih kalau menurut Ujang kalau dari segi arsitektur. Tapi kalau benar-benar yang rasa kayaknya itu berat untuk meninggalkan tuh yang pas waktu di Mekah itu, nggak tahu kenapa asal ngerasa berat banget gitu ya kalau mau ditinggalin. Nah pas di Madinah di sini ya Ujang juga belanja juga kayak di Bin Dawud seperti itu. Di Mekah juga sama, Ujang belanja di Bin Dawud juga ya. Jadi ya gimana sih belanja di Bin Dawud gitu ya, seperti itu, muter-muter untuk oleh-oleh juga atau pengen lihat-lihat saja. Salah satunya Ujang beli yang ini di Bin Dawud juga. Ya Ujang beli ini juga di Bin Dawud ya, karena kaki Ujang udah kepanasan, udah pada kasar kayak gitu ya, asa nggak enak gitu. Jadi Ujang pakai ya tadi lotion Vaseline seperti itu ya. Nah di Madinah di sini nanti minasang hati-hati ya untuk yang pas zam-zam kayak gitu. Kalau saran Ujang sih kalau minasang pengen zam-zam itu yang dari tong itu, yang dari tong itu silahkan minum di situ, itu zam-zam. Tapi kalau misalnya di luar terus ada kayak air untuk minum kayak gitu, katanya itu bukan zam-zam. Ujang pas taunya tuh ada orang Arab kayak gitu, dia ngasih tahu yang this is not zam-zam, dia bilang ya, this is just for drink, dia bilang cuma untuk minum doang katanya. Ya, just for drinking dia bilang gitu ya. Gitu ya, Ujang baru tahu gitu, karena Ujang pikir awalnya itu juga sama zam-zam, ternyata bukan ya. Tapi kalau minasang misalnya yang di Mekah itu hampir semuanya, kalau di Mekah ya ingat yang di Mekah itu hampir semuanya tuh setahu Ujang tuh zam-zam semua ya, berbeda dengan yang di di Nabawi seperti itu. Kalau di Nabawi Ujang lebih memilih untuk yang di tong-tong itu, biasanya ada di daerah dalam ya. Nah Ujang di situ juga sholat di dalam, juga muter-muter juga di situ. Terus Ujang pas pagi hari itu pernah juga ke Baki kayak gitu ya, ada pemakaman kayak gitu ya. Di situ kita juga berdoa, berziarah juga. Terus kita ke Raudhoh ya, pas agak sorenya gitu kita ke Raudhoh setelah asar kalau nggak salah, setelah sholat asar itu kita ke Raudhoh ya. Ke Raudhoh di situ katanya di situ adalah mimbar Nabi Muhammad ya. Terus juga di situ makam Nabi Muhammad juga di situ ya. Cuma Ujang nggak tahu yang makamnya sebelah mana karena ada beberapa katanya yang ditutup seperti itu ya. Cuma di situ memang ada kayak mimbar dan lain-lain. Itu baunya di situ harum banget, enak banget, nggak tahu itu parfumnya apa. Pokoknya parfumnya tuh bener-bener yang wangi dan menenangkan seperti itu. Di situ bener-bener yang takjub banget. Dan Ujang juga ya doa lagi ya, doa dapat jodoh, amin. Dan juga Ujang juga biar tiap tahun datang ke Mekah atau Madinah ini untuk umroh lagi, amin. Di situ juga. Nah Ujang pas sudah selesai kayak gitu ya selesai udah rangkaiannya itu, Ujang tuh pas pulang itu tanggal 9 kalau nggak salah, 9 Mei itu Ujang pulang. Nah Ujang pulangnya itu kurang lebih ini malam seperti itu ya, malam. Jadi pas di situ kan ini kita siap-siap tanggal 9 ya, 9
9 pagi itu kita makan dan lain-lain udah selesai, kita langsung perjalanan balik lagi terus ke arah ini ke arah Jeddah. Nah sebelum ke arah Jeddah kita ke Corniche dulu, Corniche Market ya. Itu kita belanja ya parfum yang tadi ya Ucang ya. Ini nih bukan hanya parfum beli di Madinah tapi di Mekah juga. Ya di sini ada juga Ucang beli agak banyak nih ya. Ya, sebenarnya ini parfum-parfumnya ini juga kayak luar negeri juga. Cuma memang kalau untuk yang parfum yang ini rasanya tuh berbeda. Dalam arti rasa berbeda tuh, Ucang pas ngecek tuh ada yang rasa lemon, ada yang rasa macam-macam lah gitu, kayak parfum terkenal kayak gitu pokoknya. Cuma di sini nggak ditulisin ya, jadi nggak tahu nih yang mana. Cuma Ujang pas nyoba untuk bau-baunya sih emang enak banget baunya ya, enak banget baunya, makanya Ujang beli. Kalau untuk yang di toko Ali itu, Ali Makmur atau Ali apa ya, pokoknya Ujang ingetnya Ali doang. Itu di situ ada berbagai macam hal ya, atau untuk oleh-oleh. Jadi silahkan kalian mau beli di situ juga bisa ya, ada anggur dan lain-lain. Ujang juga beli kurma untuk yang biar orang yang katanya biar cepat hamil yang kayak gitu. Ujang juga beli di situ ya buat oleh-oleh gitu ya, dan lain-lain juga seadanya aja ya Ujang beli oleh-olehnya, karena Ujang pikir buat saudara sendiri aja gitu ya, bukan orang-orang banyak gitu. Karena Ujang juga berangkat ke sini tadi udah diceritain ya, Ujang nggak bilang-bilang ke siapapun gitu ya, istilahnya hanya orang-orang terdekat saja yang tahu. Jadi Ujang pikir yang tadi beli yang dikit aja terus dibagi-bagi ke teman-teman seperti itu atau saudara. Nah Ujang berangkat ya tadi ini juga ya tadi di yang Ali Makmur, toko Ali itu kita ya beli dan lain-lain di situ ya. Habis selesai di situ kita makan ini nasi biryani ya. Itu biryani di sana kalau dibilang enak, jujur enak ya seperti itu. Cuma memang kalau ngomongin masalah cocok dengan lidah Ujang, jujur sebenarnya sih nggak begitu cocok ya. Karena masalah enak kan enak aja gitu ya. Kayak ayam nih, ayam enak nggak? Ayam enak gitu. Tapi kalau Ujang milih kalau ada lauk lain, Ujang nggak akan milih ayam gitu. Karena apa? Karena Ujang nggak begitu suka ayam seperti itu. Nah ini juga sama, biryani enak gitu. Tapi kalau ada pilihan lain, Ujang mungkin milih yang lain ya. Tapi benar-benar enak tempat situ. Kita makannya tuh per nampan itu 5 orang ya, per nampan 5 orang kayak gitu. Tempatnya juga kayak tempat-tempat yang kayak di TV-TV kayak gitu, dalam artian kalau dari luar sih kayak kios-kios biasa aja, tapi ketika di dalam tuh nyaman banget. Jadi bentuknya tuh kayak kita duduk di karpet yang empuk-empuk kayak gitu, terus kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, enak banget ya. Kita juga sebelumnya sholat dulu sih ya, setelah sholat baru kita makan. Nah udah selesai, kita lanjut menuju ke bandara lagi. Nah itu satu arah ya kalau nggak salah ya. Nah pas ke bandara itu sekitar ya malaman kali ya, sekitar jam 9-an, mungkin jam 8-9-an ya kayak gitu. Meskipun di sana masih waktu datang tuh masih sore sebenarnya, masih sore ya. Kita di situ juga ya cek barang dan lain-lain juga ya. Jadi barangnya kan kurang lebih sekitar 25 kilo kan per bagasi. Jadi ya plus minusnya dikurangin ya. Nah terus juga di situ dibagiin juga untuk air zam-zam ya dari pihak pemerintahan. Katanya kalau untuk yang umroh itu emang dikasih, tapi kalau yang orang biasa itu katanya nggak bisa ya. Jadi kalau karena kita pakai visa umroh kan, jadi dikasih dari pemerintahnya itu sekitar 5 liter air. Nah Minasang juga kemarin Ujang bisa, dalam arti bukan menyelundupkan ya. Kalau Minasang misalnya bawa air ya seperti ini contohnya, ini juga sama air zam-zam juga ya. Ini selain dari 5 liter ya, di sininya tuh harus ditutupin dulu, di sininya ya harus ditutup dengan lakban kayak gitu, jadi biar nggak bocor. Jadi lolos nggak? Ujang lolos ya, ada 3 kalau nggak salah. Ujang bawa 3 yang ini ya, sama satu lagi 2 botol lagi gitu, itu lolos dan alhamdulillah gitu bisa dapat lebih jadinya seperti itu. Di situ ya Ujang ngalamin yang tadi ya istilahnya nunggu pesawat dan lain-lain, dan ya akhirnya Ujang bisa landing di Indonesia pas pagi hari sekitar jam 8.30-an ya. Nah setelah 8.30-an ya kita cek barang dan lain-lain, terus habis itu keluar tuh kurang lebih jam sekitar berapa ya, mungkin jam 10-an kali ya, karena nunggu koper, terus juga pembagian zam-zam dan lain-lain. Habis itu kita ketemu keluarga masing-masing dan alhamdulillah dia nyampe, dijemput dengan keluarga ya, ibu juga dijemput, aku juga dijemput juga gitu ya. Jadi kita udah nyampe rumah dengan selamat, dan itulah cerita Ujang waktu umroh pada tanggal 2 Mei 2023 sampai 10 Mei
2023 ya. Semoga informasi ini bermanfaat minasang. Jadi kalau ada gambaran nanti ke sana minasang ya kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nanti Ucang juga akan ada video-video lain juga yang berupa mungkin 1 menitan seperti itu ya. Nanti minasang bisa simak sendiri nanti ya. Itu kurang lebih detail-detail Ucang terkait cerita waktu di Mekah ataupun di Madinah. Semoga informasi ini bermanfaat. Minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, Ujang juga lagi melakukan ini kayak challenge juga ke keluarga di sendiri juga. Jadi dalam 3 tahun kita bisa kok sebenarnya untuk umroh kayak itu per hari kalian nabung saja sehari 50.000, sehari 50.000. Aduh nggak bisa nih ya, dicoba dulu saja. Pokoknya sehari 50.000 dalam waktu 3 tahun bisa kok minasang untuk umroh nanti. Amin, semoga saja bisa ya. Ujang juga lagi challenge juga dengan keluarga, semoga dapat kesempatan lagi seperti itu ya. Syukur-syukur nanti bareng dengan keluarga lagi ya, banyak kan gitu, itu akan lebih seru lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.